Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Novanto. Pada hari ini saya akan membahas tentang the importance of higher education for all, atau pentingnya pendidikan tinggi untuk semua. Mengapa pendidikan tinggi itu penting untuk semua? Karena melalui pendidikan tinggi kita dapat menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintelektual. Hal ini berarti membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa dan negara, khususnya pada generasi muda. Tetapi pada faktanya, jenjang rata-rata pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Kita bisa melihat dari laporan Human Development Reports yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia memiliki rata-rata selama 8 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina yang memiliki jenjang rata-rata pendidikan di atas angka 8 tahun. Kita bisa melihat Singapura memiliki jenjang rata-rata pendidikan selama 11,5 tahun, Malaysia 10,2 tahun, lalu Filipina dan Brunei 9,3 tahun. Lalu bagaimana dengan peringkat Indonesia di mata dunia? Di peringkat dunia, Indonesia masih berada di peringkat ke-67 di antara 125 negara di dunia dalam tingkat pendidikan. Kita melihat dari data-data tersebut ada korelasinya dengan hal yang sering saya jumpai di masyarakat, bahwa pendidikan masih belum dianggap penting, khususnya untuk pendidikan tinggi. Ada satu stigma yang sering terdengar, jika tidak bersekolah maka akan bekerja saja. Memang tidak ada salahnya untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga, tetapi kita harus tetap menomorsatukan pendidikan supaya kita dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berintelektual, serta dapat bersaing dengan masyarakat di dunia. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pendidikan tinggi masih dianggap kurang penting, dikarenakan untuk menempuh pendidikan tinggi dibutuhkan biaya yang sangat besar. Memang setiap tahun anggaran pendidikan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan berkali lipat, bahkan melebihi biaya properti dan biaya gaji pekerja umum di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan mayoritas perekonomian masyarakat di Indonesia yang masih berada menengah ke bawah. Ada satu pernyataan dari tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela, yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, karena mereka lebih mementingkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, lalu menjadikan kebutuhan akan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Impian untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi seakan-akan didiskon seperti barang-barang yang dijual di toko-toko menjelang hari raya, dan mereka juga dibuat sadar diri akan hal tersebut. Kalaupun sudah ada yang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke pendidikan yang lebih tinggi, ada dua hal yang harus dipikirkan, yaitu biaya buku dan biaya hidup, khususnya untuk masyarakat yang datang dari pelosok terpencil untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya ialah bidik misi dan kartu Indonesia Pintar. Dengan begitu mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan juga bisa mengangkat derajat mereka dari yang di bawah hingga bisa menengah ke atas. Dan juga dari pihak swasta terdapat beasiswa-beasiswa unggulan seperti Jarum Foundation bagi mereka yang berprestasi di bidang olahraga bulu tangkis. Lalu juga ada dari Tanoto Foundation yang memberikan beasiswa pendidikan bagi mereka yang berprestasi akademik di sekolahnya, seperti ranking 1,
2, dan 3 ataupun prestasi-prestasi lainnya. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.